Aida dengan NIM 2020-050-102-034. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari. Baiklah, dalam video kali ini bertujuan untuk memenuhi syarat ujian tengah semester dengan judul Analisis Laporan Keuangan dan dosen pengampu Muhammad Imran SEMAK. Baiklah, disimak videonya baik-baik. Masuk pada materi yang pertama, laporan keuangan. Peran laporan keuangan sebagai alat komunikasi. Laporan keuangan merupakan bagian dari manajemen keuangan. Laporan keuangan menurut bahasa tertulis dari kegiatan perusahaan, di mana laporan keuangan menjadi sumber informasi untuk mengetahui kegiatan dan perkembangan perusahaan. Laporan keuangan merupakan bentuk komunikasi tertulis karena di dalam laporan keuangan berisi informasi yang dapat menggambarkan kinerja perusahaan. Informasi yang terdapat pada laporan keuangan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan melalui sistem informasi seperti internet yang akhirnya digunakan oleh calon investor sebagai bahan perkembangan dan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Menurut Sibarani 2022, laporan keuangan merupakan alat komunikasi bisnis antara perusahaan dengan pihak lain. Adapun pihak-pihak tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajemen. Informasi keuangan dapat digunakan untuk melakukan evaluasi atas pengelolaan keuangan pada waktu lampau dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan penyusunan strategi di masa yang akan datang atau periode berikutnya. Yang kedua ada pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan membutuhkan informasi laporan keuangan untuk mengukur keberhasilan manajemen dengan pengelolaan perusahaan yang dapat diukur dengan pengembangan usahaan. Yang ketiga ada kreditur. Bagi kreditur, laporan keuangan sebagai salah satu alat informasi yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengembalikan kredit atau pinjaman dan bunganya pada waktu yang jatuh tempo. Yang keempat, calon investor. Calon investor merupakan pihak yang menjadi target perusahaan dalam penanaman modal atau investasi. Yang kelima, pemerintah atau dirjen pajak. Keuangan sebagai informasi yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan kepada kas negara. Yang keenam ada karyawan. Dapat menggunakan laporan tersebut sebagai acuan dalam menghitung besarnya upah gaji yang layak sesuai dengan kemampuan perusahaan. Next, lanjut pada jenis-jenis laporan. Berikut merupakan jenis-jenis laporan keuangan yang dibuat berdasarkan urutan pembuatannya. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Laporan keuangan yang terlebih dahulu disiapkan di mana laporan ini menguraikan mengenai kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode waktu tertentu. Yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menunjukkan perubahan saldo ekuitas perusahaan sejak awal periode sampai akhir periode tertentu. Yang ketiga itu ada neraca atau laporan posisi keuangan. Laporan keuangan yang menjelaskan keadaan perusahaan menurut catatan akuntansi per periode waktu tertentu. Yang keempat ada laporan arus kas. Laporan arus kas ini menunjukkan sumber dan penggunaan kas perusahaan yang diperoleh tiga dari kegiatan perusahaan yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Yang kelima yaitu ada catatan atas laporan keuangan. Merupakan laporan yang dipersiapkan terakhir setelah 4 laporan keuangan sebelumnya. Adapun laporan ini hanya menyajikan informasi tambahan sekaligus rincian penjelasan yang dianggap perlu atas nilai suatu waktu yang tertentu. Lanjut pada materi kedua, laporan neraca makalah kelompok 2. Pengertian laporan neraca. Laporan neraca adalah salah satu laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan suatu entitas pada suatu waktu tertentu. Laporan neraca berisi informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada akhir periode tertentu. Menurut Munawir 2007, mendefinisikan neraca adalah laporan sistematis tentang aktiva,
hutang serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Jadi tujuan neraca adalah untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu, biasanya pada waktu di mana buku-buku ditutup dan ditentukan sisanya pada akhir-akhir tahun fiskal atau tahun kalender. Next, masuk pada komponen-komponen laporan neraca. Yang pertama itu ada aset. Aset merupakan manfaat ekonomis yang sangat mungkin diperoleh atau dikendalikan oleh perusahaan pada masa yang akan datang sebagai akibat dan transaksi atau kejadian di masa lalu. Yang kedua, liabilitas. Liabilitas atau kewajiban adalah saldo kredit atau jumlah yang harus dipindahkan dari saat tutup buku periode tahun berikutnya berdasarkan pencatatan yang sesuai dengan prinsip akuntansi. Yang terakhir ada ekuitas, adalah bagian dari modal sebuah entitas yang dimiliki oleh pemilik atau investor. Ekuitas terdiri dari modal, saham, tambahan modal di store, laba ditahan, dan lain-lain ekuitas. Lanjut pada bentuk penyusunan laporan neraca. Di sini ada 2 penyusunan bentuk laporannya. Yang pertama, neraca bentuk kontrol atau account from. Neraca bentuk kontrol di mana semua aktiva tercantum sebelah kiri atau debit dan hutang serta modal tercantum sebelah kanan atau kredit, merupakan neraca yang bentuknya seperti huruf T. Oleh karena itu, sering juga disebut the from. Dalam bentuk ini, neraca dibagi ke dalam 2 posisi, yaitu sebelah kiri berisi aktiva dan sebelah kanan yang berisi kewajiban dan modal. Next, yang kedua itu ada neraca bentuk stafel. Neraca bentuk stafel biasanya disebut juga dengan neraca bentuk laporan, dikarenakan susunan yang berurutan dari atas sampai bawah secara urut. Jenis ini tersusun secara urut dari kelompok harta paling atas hingga kelompok utang dan modal paling dalam bentuk laporan isi neraca. Disusun mulai dari atas hingga bawah, yaitu mulai dari aktiva lancar seperti kas, bank, efek ialah komponen aktiva tetap. Komponen aktiva lainnya komponen kewajiban lancar, komponen utang jangka panjang, dan terakhir adalah komponen modal atau ekuitas. Lanjut pada materi ketiga makalah 3, laporan laba rugi. Pengertian laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh. Kemudian juga tergambar biaya-biaya dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Dari jumlah pendapatan dan jumlah biaya ini terdapat selisih yang disebut laba atau rugi. Jika jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah biaya, perusahaan dikatakan laba. Sebaliknya, bila jumlah pendapatan lebih kecil atau sedikit dari jumlah biaya, perusahaan dikatakan rugi. Next, unsur-unsur laporan laba rugi. Di sini ada 2 unsur, yaitu penghasilan atau income yang diartikan sebagai kenaikan manfaat ekonomi dalam bentuk pemasukan atau peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban yang menyebabkan kenaikan ekuitas selain yang berasal dari kontribusi pemilik. Yang kedua ada beban atau expenses. Diartikan sebagai penurunan manfaat ekonomi dalam bentuk arus kas, penurunan aktiva atau kewajiban yang menyebabkan penurunan ekonomis yang tidak menyangkut pembagian kepada pemilik. Lanjut materi keempat makalah 4, laporan keuangan bagi kepentingan berbagai pihak. Yang pertama ada pengertian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu pengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang, khususnya laporan pihak-pihak pengguna laporan keuangan. Next, lanjut manfaat laporan keuangan. Yang pertama,
Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode. Yang kedua, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki. Yang keempat, untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan. Apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. Yang kelima, dapat juga digunakan sebagai perbandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang dicapai. Lanjut, materi 5, makalah 5 tentang analisis sumber dan penggunaan modal. Definisi modal kerja. Modal kerja adalah aset lancar yang digunakan oleh perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan sehari-hari, seperti persediaan barang, piutang dagang, dan kas. Modal kerja merupakan investasi dalam kas, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan dikurangi hutang lancar yang digunakan untuk melindungi aktiva lancar. Modal kerja juga disebut manajemen keuangan jangka pendek, sehingga dapat disimpulkan bahwa tersedianya modal kerja dalam suatu perusahaan sangatlah berperan untuk membantu perusahaan dalam membiayai semua aktivitas operasionalnya sehari-hari sehingga tujuannya perusahaan dapat tercapai. Next, lanjut sumber modal kerja. Adapun beberapa sumber modal kerja yaitu yang pertama, hasil operasi perusahaan. Jumlah net income yang nampak dalam laporan perhitungan laba rugi ditambah dengan depresiasi dan amortisasi. Jumlah ini menunjukkan jumlah modal kerja yang berasal dari hasil operasi perusahaan. Yang kedua, keuntungan dari penjualan surat-surat berharga. Surat berharga yang dimiliki perusahaan untuk jangka pendek adalah salah satu elemen aktiva lancar yang disegerakan dalam beberapa waktu tertentu yang dapat dijual dan akan menimbulkan keuntungan bagi perusahaan. Yang ketiga, penjualan aktiva tidak lancar. Sumber ini dapat menambah modal kerja, adalah hasil dari penjualan aktiva tetap, investasi jangka panjang, dan aktiva tidak lancar lainnya yang dapat diperlukan lagi bagi perusahaan. Perusahaan dalam aktiva ini menjadi kas atau piutang akan menyebabkan bertambahnya modal kerja besar bagi hasil penjualan tersebut. Yang terakhir yaitu penjualan saham atau obligasi. Untuk menambah dana atau modal kerja yang dibutuhkan, perusahaan dapat menggadaikan elemen saham untuk menambah modal kerja para pemilik perusahaan untuk menambah modalnya. Di samping itu, perusahaan dapat mengeluarkan obligasi atau bentuk hutang jangka panjang lainnya guna memenuhi kebutuhan modal kerja. Lanjut pada materi 6, makalah 6 tentang analisis sumber dan penggunaan kas. Analisis sumber dan penggunaan kas digunakan untuk menganalisis sebab dan akibat bertambah atau kurangnya suatu kas perusahaan. Menurut Munawir 2010, tujuan analisis sumber dan penggunaan kas adalah untuk mengetahui sumber kas yang diperoleh selama satu periode dan untuk apa kas yang diterima tersebut. Hal ini sangat penting bagi para bankers dan para kreditur atau calon kreditur jangka pendek, karena dengan menganalisis sumber dan penggunaan kas akan dapat diketahui kebijakan manajemen dalam mengelola sumber dana yang ada. Di samping itu, dari analisis sumber dan penggunaan kas akan dapat diperkirakan sumber kas di masa mendatang. Next, penyusunan laporan sumber dan penggunaan kas. Menurut Yumingan 2014, penyusunan laporan perubahan kas atau laporan sumber dan penggunaan kas dapat dilakukan dengan meringkas jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Cara ini memakan waktu yang lama karena harus menggolongkan setiap transaksi kas menurut sumbernya masing-masing serta tujuannya, dan cara ini dapat dilakukan oleh internal analisis yang kemungkinan memperoleh datanya dengan lengkap dan masih murni. Bagi eksternal analisis, menyusun laporan sumber dan penggunaan kas dapat dilakukan dengan menganalisis perubahan yang terjadi dalam laporan keuangan yang diperbandingkan antara dua waktu atau periode sewaktu-waktu tertentu, serta informasi-informasi lainnya yang mendukung terjadinya perubahan tersebut.
Dalam menganalisis perubahan yang terjadi harus diperhatikan kemungkinan adanya perubahan atau transaksi yang tidak mempengaruhi kas atau non-cash transaction. Nah, itulah tadi hasil review materi saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.